Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Udara malam itu dingin. Gerimis kian turun tanpa henti, ditemani semangkuk kuaci dan laron yang seakan menyambut kisah bapak malam itu. Perkenalkan, bapakku bernama Samin. Pria parubaya berumur 5 tahunan yang pada umumnya menyukai kopi sambil melihat hujan seperti remaja masa kini. Namun jangan salah, bapakku istimewa. Kalian hanya melihat rintik air dan awan kelabu jika di sana bersamanya sore itu bukan. Namun netra bapak dapat melihat kehidupan lain yang tidak bisa kalian lihat. Benar, bapak mempunyai kemampuan sixth sense sejak ia lahir. Ia sudah terbiasa kini melihat hujan sembari melihat kuntilanak yang terbang, mengikuti anak kecil jika maghrib menjelang. Ia juga sudah terbiasa melihat pocong dengan berbagai bentuknya, berdiri, tidur, pocong dengan kain kafan yang lepas, atau pocong terbang mengelilingi rumah. Semua bisa ia lihat. Bapak memang anak istimewa. Sampai saat itu, aku memintanya untuk bercerita bagaimana kisah masa kecilnya. Bapak pun menjawab, "Mungkin kalau bukan karena kakekmu, Bapak nggak mungkin bisa di sini sama kamu sekarang, Duk." "Kenapa? Ada kisah apa, Pak?" tanyaku sembari menemaninya makan kuaci. "Dulu, semua saudara bapak kena santet pring sedapur. Dan semua saudara bapak, termasuk bapak sendiri, hampir tidak kuat menahannya. Sampai akhirnya, kakekmu berkorban untuk menolong 7 anaknya dan 1 cucunya. Jelasnya, seganas apa memang santet itu, Pak? Bagaimana bentuknya? Dan apa yang mendasari kejadiannya?" cercaku. "Kamu tahu kan, kalau santet pring sedapur itu adalah ilmu santet paling sakti dan ditakuti di tanah Jawa kita. Dan kamu tahu kan sedikit orang yang bisa lolos dari jerat santet itu. Tapi kakekmu bisa. Siapa yang melakukannya? Dia masih saudara kita sendiri, Duk. Hanya karena harta warisan, ia gelap mata membinasakan keturunan saudara kandungnya sendiri. Mbah Diran pelakunya. Kakekmu dan keturunannya adalah sasarannya," pungkasnya. Siang itu, aku pulang sekolah bersama adik perempuanku. Aku adalah anak nomor 6 dari 7 bersaudara. Adik perempuanku itu bernama Tumi. "Tum, tadi sore Mbok Irah kenapa kok teriak-teriak?" tanyaku. Bude adalah panggilan untuk bibi yang lebih tua, sama dengan Bude maupun Bubuh. Sedangkan Bude Ira sendiri adalah saudara kandung dari bapak. Ia adalah anak pertama, anak kedua adalah Pak Diran, dan anak terakhirnya adalah bapakku, Demun. "Nggak tahu, Kang. Kayaknya sakitnya Bude udah tambah parah. Emang Akang lihat apa?" tanya Tumi. Agaknya ia sudah terbiasa dengan tabiatku yang ceplas-ceplos saat melihat makhluk tak kasat mata. "Enggak sih, Tum. Akhir-akhir ini aku sering lihat ada gagak hitam bertengger di atas rumah Bude. Kenapa ya?" Kang, tapi kayaknya bukan Akang aja yang lihat. Kemarin Kang Amin juga lihat. Terus tuh ya dia langsung lapor ke bapak. Aku dengar tuh bapak bilang kalau emang kayaknya Bude mau meninggal," jelas Tumi. Anak 6 tahun itu memang cerewet.
tidak cocok dengan cita-citanya menjadi intel. Kang Amin adalah kakak ketigaku. Hus, kamu tuh gak boleh bilang gitu, Tum. Sembari tanganku menjiut bibir Tumi. Tapi iya Kang, aku gak bohong. Emang Akang lihat apa sih? Cerita dong. Cecar Tumi yang hobi sekali mendengar cerita horor. Dan dia pun tahu kalau aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Enggak sih, cuman Akang kan tadi sore main ya sama temen Akang. Terus Akang tuh lewat rumahnya Pak Didiran. Akang lihat kok Pak Didiran tuh kayak bawa kemenyan sama boneka dari jerami gitu, dibawa ke halaman bambu itu, jelasku. Ah, itu mah paling cuman buat tolak bala Kang. Kan biasa tuh orang-orang sini masih pada percaya sama yang namanya sajen tiap malam Jumat Kliwon. Kata Tumi yang sepertinya dia tidak tahu maksud arah pembicaraanku tentang boneka jerami itu. Aku pun tidak mau juga untuk menjelaskan padanya, karena sepertinya percuma. Mungkin, tapi Tum, tahu nggak? 7 hari itu setiap aku tuh pulang sholat isya, dari surau aku tuh lihat ada keranda di depan pintu rumah Mbok D. Hah? Akang serius? Tapi kok aku nggak lihat apa-apa ya? Padahal ke surau pulang pergi juga sama Akang. Tumi kaget dengan menghentikan langkahnya, kemudian berdiri di depanku. Ya jelaslah, itu bukan keranda yang bisa kamu lihat. Terus juga tiap aku lewat rumah Mbok D, aku tuh selalu nyium bau bunga melati, Tum. Padahal kamu tahu sendiri, di sini nggak ada melati, adanya bambu, beringin sama pisang. Belum selesai kalimatku, Tumi berlari meninggalkanku. Padahal jarak rumah kita sudah dekat. Namun aku memilih untuk mengabaikannya. 10 menit kemudian sampailah aku di rumah. Assalamualaikum, sapaku saat membuka pintu rumah, dan kudapati Tumi sedang berbicara dengan bapak. Seperti biasa, selalu mengadu dan menjadi informan yang dapat diandalkan. Waalaikumsalam, udah pulang Le? Jawab Mbok. Udah Mbok. Ini tapi kenapa kok suasananya jadi aneh gini? Aku merasakan ada yang berbeda. Pasalnya, semua anggota keluarga berkumpul saat itu, lengkap. 6 kakakku dan 2 anak kakak pertamaku. Biasanya, kakak pertamaku, sebut saja dia Mbak Ipah, selalu tidur di rumah suaminya. Namun sore itu, ia datang dengan raut muka yang sedih. Ndak Le, ini mau ke rumah Mbok D. Kayaknya Mbok D udah semakin parah sakitnya. Kasihan gak ada yang ngerawat. Ini kakakmu, Ipah, bersedia merawat Mbok D. Kasihan Le, udah berhari-hari Mbok D gak mau makan, juga teriak-teriak terus tiap dengar azan, jelas Mbok. Memang Mbok D hidup sebatang kara. Ia pernah menikah, namun bertahun-tahun tidak memiliki anak, dan akhirnya ditinggalkan oleh suaminya. Sampai saat akhir hidupnya, ia pun sendirian di rumah itu. Mbok D bekerja sebagai pedagang gorengan keliling yang digendong sebagai sumber mata pencahariannya. Kasihan memang. Mbok D adalah orang yang sehat, raganya kuat, meskipun umurnya sudah renta. Namun, sudah beberapa bulan ini ia jatuh sakit mendadak. Awalnya kami kira itu sakit biasa, karena memang gejalanya pun mengarah ke penyakit dalam, karena selalu memuntahkan darah. Kami sudah berusaha mendatangkan mantri ke rumah, sudah diberi obat, tetapi tidak kunjung sembuh. Karena saat itu memang terkendala jarak yang sangat jauh apabila harus pergi ke rumah mantri untuk berkali-kali. Akhirnya Mbok D dirawat sendiri oleh Mbok seadanya. Pasalnya, puskesmas di desa kami sudah bertahun-tahun tutup. Dengar-dengar karena banyak dari suster maupun dokter praktek yang sering kesurupan di sana. Akhirnya mereka tidak kuat dan lebih memilih untuk pindah tugas. Kalau kataku, itu bukan rumor, tapi memang benar adanya. Malam itu, kami berkumpul di rumah Mbok D. Ada juga Pak Didiran dan istrinya. Alasan kami berkumpul saat itu dikarenakan akan ada diskusi keluarga besar terkait pembagian warisan tanah Mbok D.
Mbok D sendirilah yang meminta kami semua untuk berkumpul. Agaknya Mbok D sudah pasrah dengan keadaannya. Agaknya Mbok D sudah tahu bahwa ajalnya kini sudah semakin di depan mata. Namun, saat kami berkumpul, aku sedikit melirik ke arah Pak Dediran. Karena jujur, ada perasaan yang bertarung di dalam hati dan otakku. Meskipun saat itu aku masih kecil, tapi aku merasakan Pak Dediran mempunyai sebuah rencana besar pada kami. Terlihat dari sorot matanya yang selalu melihat ke arah Mbok D. Yang pasti aku lihat, Pak D yang duduk di samping pintu itu, kini tangannya sembari mencari-cari sesuatu di lantai beralaskan karpet anyaman itu. Semakin aku ingin tahu, aku berniat untuk bergeser ke arah lebih dekat dengan Pak D. Namun Kang Amin yang ada di dekatku menahanku. "Jangan ikut campur," larangnya. Aku pun menurut, tapi masih tetap mengamati dari kejauhan apa yang berusaha ia cari. Dan ketika tangan Pak D berhenti, semakin kufokuskan mata bahwa Pak D mengambil sisa rambut jatuh Mbok D. Jelas itu rambut Mbok D. Tidak hanya satu helai, tapi lumayan banyak, sehingga ia pelintir membentuk gumpalan. Mengapa aku yakin itu rambut Mbok D? Memang biasa Mbok menyisir rambut kakak iparnya itu di depan pintu. Dan Mbok sendiri bilang pada kami kalau kondisi rambut Mbok D saat ini sudah rontok banyak. Mbok juga tidak tahu mengenai hal-hal kejawen, beda dengan bapak. Jadi ya Mbok melakukan tanpa berpikir ada yang salah. Aku saat itu memang masih kecil, masih awam dengan hal-hal keilmuan, kanuragan atau kejawen. Yang pasti, aku hanya bisa melihat sesuatu tak kasat mata, tidak lebih. Saat Pak D memasukkan gumpalan rambut itu, tiba-tiba aku melihat di belakang Pak D muncul asap berwarna hitam pekat. Asap itu terbang melalui pintu samping menuju rumahku, kemudian lenyap. Kupikir saat itu hanyalah penampakan seperti biasa yang kulihat. Namun aku salah. Itulah kail yang Pak D taruh untuk memanam hasil pancingannya. Gampangnya panen nyawa. Sebagai informasi, menurut adat yang aku percayai, bahwasanya rambut adalah salah satu media paling efektif untuk menjadi media ilmu hitam. Pasalnya, rambut itu mengandung DNA korban yang akan menjadi tujuan praktik ilmu hitam. DNA itu tidak mudah hilang, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Salah satu cara agar ilmu hitam itu bekerja dengan efektif adalah dengan mendapatkan DNA si korban, selain nama lengkap dan tanggal lahir. Jadi hati-hatilah kalian apabila menyisir rambut. Perhatikan rambut-rambut yang jatuh. Alangkah baiknya kalian ambil dan buang di tempat yang sejuk. Karena kita tidak pernah tahu apabila ada tamu yang datang atau bahkan keluarga kita sendiri yang memiliki niat buruk. Setidaknya kita meminimalisir adanya peluang untuk hal negatif, santet salah satunya. Namun, informasi itu aku tahu saat tragedi ini telah usai. Bapak saat itu hanya memberikan alasan bahwasanya jangan menyisir sembarangan karena pamali. Hanya itu saja, dan kami pun menurut. Kembali di malam itu, setelah semua anggota besar kini berkumpul, Mbok D irah dengan sisa tenaganya berbicara pada Bapak dan Pak Dediran. Mereka berdua pun mendekat ke arah Mbok D yang sudah lemas tidak bisa mendudukkan dirinya sendiri. "Kang Diran, Demun, aku mau pesan sesuatu. Karena aku sudah tidak memiliki siapapun, anak pun aku tidak memiliki. Suamiku meninggalkanku seorang diri. Jika suatu saat, jika memang ajalku sudah dekat, aku mohon kalian yang akur, mulailah berbicara satu sama lain kembali. Untuk tanahku ini, aku akan memberikannya pada Ipah sebagai balasan dia sudah mau merawatku. Aku harap keputusanku ini tidak memberatkan salah satu pihak di antara kalian," terang Mbok D. Di sini kalian menemukan satu fakta kembali,
bahwa ternyata Bapak dan Pak Dediran sudah tidak lagi mulai bertegur sapa. Entah apa alasannya, aku belum mengetahuinya saat itu. Iya Mbak, gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku gak mikir tentang tanahmu ini. Terserah kamu mau berikan ke siapa, itu hakmu. Aku cuman minta yang kuat aja ya Mbak. Yang aku ikhlas dengan siapapun yang melakukan ini sama kamu. Sembari mata Bapak melihat ke arah Pak D. Pak D diam. Aku pastikan saat itu Pak Dediran mengulas senyum tipis di wajah garangnya itu tanpa sepatah kata pun. Iya Leh, Mbak sudah ikhlas. Lagian Mbak hidup juga untuk siapa? Gak ada yang mengharapkan kehadiran Mbok lagi di sini. Balas Mbok D dengan memegang tangan Bapak. Sepertinya Bapak tahu sesuatu. Ditambah lagi, beberapa minggu setelah kondisi Mbok D semakin parah, Bapak jarang pulang. Entah kemana. Saat ku tanya Mbok hanya menjawab bahwa Bapak sedang bertapa. Sudah ada sekitar 1 bulan lebih ia tidak pulang. Namun saat ia pulang, justru kondisi Mbok D semakin menurun. Begitupun Kang Amin. Beberapa minggu ini, ia selalu puasa. Entah puasa apa yang ia lakukan. Ia selalu berdiam diri di kamar sholat. Tidak pernah keluar, dan sesekali pergi keluar, kemudian berhari-hari juga tidak pulang. Jarak umurku dan Kang Amin saat itu memang terpaut cukup jauh. Kang Amin sudah berumur 20 tahun. Ia sudah tamat sekolah dan kesehariannya membantu kedua orang tuaku bekerja. Aku semakin bingung, sebenarnya ada apa? Kang, lihat gak Bapak? Kenapa lihat ke arah Pak D kayak benci banget ya? Tanya Tumi. Emang kayaknya ada yang aneh sih ini Tum. Akang masih lihat ada keranda? Tanya Tumi lagi. Seketika aku memalingkan wajah ke arah luar pintu. Kini kudapati keranda itu sudah tidak ada di sana. Kok nggak ada ya? Padahal tadi ada. Aku pun heran. Tapi aku masih berpikir itu tidak ada arti apapun. Aku kembali memfokuskan pandanganku untuk mengamati Pak Dediran dengan lekat. Saat mataku kembali memandang, Bapak dan Pak D bergerak menjauh dari Mbok D. Rencana saat itu, kami ingin membacakan Yasin untuk Mbok D. Namun, saat Pak D menggeser dirinya menjauh Mbok D, aku melihat Pak D merapalkan sesuatu dengan mulut komat kamit membelakangi Mbok D. Dan seketika itu, Mbok D berteriak bahwa badannya panas. Aneh tapi nyata. Tubuh Mbok D perlahan mulai menghitam. Diawali dari ujung kaki dan berhenti pas di dada Mbok D. Tepatnya dada sebelah kiri, tepat di mana jantung manusia berada. Kami pun langsung membacakan surat Yasin. Namun saat itu, justru Pak Dediran pamit untuk pulang dengan alibi bahwa ia lupa belum mengandangkan kambing peliharaannya. Karena semua fokus terarah ke kondisi Mbok D yang terus berteriak merasakan panas, kami pun mengabaikan Pak Dediran. Alih-alih mendebatnya atau meminta untuk tetap di sini, membacakan Yasin untuk adik perempuan satu-satunya itu, kami memilih untuk tidak memperdulikannya. Saat Pak Dediran meninggalkan rumah Mbok D, aku yang memang dari awal menaruh curiga terhadapnya, ikut meninggalkan acara Yasin itu dan lebih memilih untuk mengikuti Pak Dediran dengan mengendap-endap. 15 langkah sudah cukup membuatku keluar dari rumah Mbok D, keluar melalui pintu belakang, di mana tembus dengan pohon beringin tepat di depan mata. Malam itu memang gelap sekali. Bulan pun enggan menunjukkan kecantikannya malam itu. Dengan absennya sinar rembulan malam itu, membuat halaman belakang itu sangat gelap tanpa adanya pencahayaan satupun. Aku mengendap-endap bersembunyi di balik pohon beringin itu untuk memfokuskan mataku mengamati gerak-gerik Pak Dediran yang justru pergi ke arah rumpun bambu. Saat itu aku masih waras. Aku tidak punya nyali apabila harus mengikutinya melangkah masuk ke rumpun bambu itu. Karena menurut mitos yang beredar di desaku, berpuluh-puluh tahun lalu pernah ada seorang dukun santet meninggal saat bertapa di sana.
dukun itu bertapa untuk menarik wangsit pusaka yang katanya ditanam leluhur desaku. Namun, entah karena hal apa, justru ia ditemukan wafat dengan jasadnya sudah membusuk dimakan belatung. Dan setelah kejadian kematian dukun itu, ada juga rentetan kejadian aneh, seperti anak-anak yang sering hilang entah kemana setelah bermain di area rumpun bambu itu, dan kemudian baru kembali lagi setelah beberapa minggu, namun dengan kondisi seperti orang kosong atau linglung. Mbok yang menceritakannya pada kami, sehingga cerita itu cukup membuat kami untuk tidak berani dekat-dekat dengan rumpun bambu itu. Namun Pak D justru masuk ke sana malam-malam pula. Saat aku mengamati Pak D, seketika aku dikagetkan dengan suara angklung berasal dari dalam rumpun bambu, diikuti dengan beberapa munculnya sosok penjaga dengan riasan busana kerajaan dahulu. Ada 2 orang, sosoknya tinggi besar, namun dengan telinga yang lancip menjulang ke atas. Tapi anehnya, mereka menutup mata mereka dengan kain berwarna kuning. Sosok itu kemudian mengantarkan Pak D masuk lebih dalam ke rumpun bambu itu. Karena aku sangat kaget dengan pemandangan itu, bergegaslah aku kembali masuk ke dalam rumah Mbok D dengan badan gemetar hebat. Saat aku membalikkan badan, alangkah terkejutnya aku melihat rumah Mbok D kini dikelilingi pocong dengan posisi menghadap ke arah dalam rumah. Tidak hanya satu, seluas rumah Mbok D, pocong itu ada mengelilinginya. Ditambah lagi, kemudian aku mendengar seperti suara dokar, namun anehnya, suara berasal dari atas. Aku memang sudah sangat lemas, tapi entah, memang karena aku bodoh, atau apa karena semua nilai rapotku memang berwarna merah, tapi justru aku memilih untuk melihat ke atas, mencari tahu suara itu berasal dari mana. Innalillahi. Aku melihat keranda yang kulihat berhari-hari lalu di depan pintu Mbok D kini terbang di atas atap rumah Mbok D. Tidak ada yang mengangkat. Keranda itu terbang mengitari dengan sendirinya, sembari menimbulkan suara tak 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 akibat gesekannya dengan gendeng Mbok D. Aku sudah lemas dan memilih untuk berlari ke dalam rumah Mbok D. Dan benar, dengan melewati barisan pocong itu. Karena jujur, aku lebih memilih jarak dekat. Dan banyak orang meskipun harus melalui kengerian mendekati pocong itu. Daripada aku harus kembali ke rumah dengan melewati pocong, sumur, lalu makam, dan yang pasti tidak ada orang di rumah, aku lebih memilih untuk opsi pertama. Dengan badan bergemetar dan kepala menunduk, aku memberanikan diri untuk masuk, sembari membaca ayat kursi dan doa-doa lain yang aku bisa dalam agamaku. Saat langkahku kurang 5 untuk menuju pintu, aku terhenti dan tiba-tiba mendengar bisikan. "Gak usah melu-melu, aku role awakmu istimewa. Aku ora bakal natoni awakmu yen awakmu manut aku." Kupastikan itu suara Pak D, namun orangnya tidak ada di sana. Artinya, aku dilarang untuk ikut campur. Pak D Diran tahu aku anak istimewa. Pak D janji tidak akan melukaiku jika aku membisu dan menuruti permainannya. Aku meneruskan langkah, dan kini kain kafan itu bisa terlihat oleh mataku, pertanda bahwa jarakku dengan pocong itu hanya terpaut 1 jengkal saja. Bau busuk, sangat busuk menyengat hidungku. Bau anjir darah juga tercium sangat jelas, menandakan bahwa pocong-pocong itu masih muda. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari menerobos dan memeluk Tumi. "Akang dari mana? Kenapa?" tanya Tumi berbisik, karena posisi saat itu semua masih membaca Yasin. Karena energiku seakan sudah terkuras, aku tidak sanggup bahkan untuk menjawab pertanyaannya. Namun, mataku kembali melihat Mbok D. Kini Mbok D sudah tenang, namun justru bapak menatapku dengan nyalang. Dia marah. Nyaliku semakin menciut.
ada apa sebenarnya dengan Bukde? Siapa sosok kerajaan memakai kain penutup mata kuning itu? Apa maksud bisikan Pak Didiran padaku? Sungguh, aku sangat bingung. Bingung harus bagaimana dengan situasi ini. Di sisi lain, aku merasa ada yang tidak beres dengan sakit yang Bukde dan perginya Bapak dan Kang Amin dari rumah. Aku merasa itu ada sangkutan dengan Pak D, meskipun saat itu aku belum ada bukti. Namun di sisi lain, Pak D sudah berjanji untuk tidak menyakitiku apabila aku tidak ikut campur urusannya. Aku bingung. Aku harus melindungi diriku sendiri atau berusaha memecahkan teka-teki ini yang sepertinya mengarah pada peperangan gaib antara Bapak dan Pak Didiran. Singkat cerita, acara Yasin malam itu telah selesai. Bapak sesekali melihatku, masih dengan ekspresi marah. Namun aku lebih memilih untuk tidak memperdulikan ekspresi Bapak. Karena jujur, saat itu banyak sekali pertanyaan yang bergelut dengan rasa takut di pikiranku. Sesuai dengan rencana, Mbak Ipah kini tinggal di rumah Mbok Di bersama suaminya. Sedangkan kedua anaknya, Win dan Pri, tinggal dengan kami di rumah Bapak. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Hari itu hari Sabtu, di mana besoknya kami libur sekolah, sehingga Mbok tidak menyuruh kami untuk cepat-cepat memeluk selimut. Singkat cerita, kami pun beranjak untuk kembali ke rumah, kecuali Mbak Ipah dan Bapak. Agaknya Bapak masih ingin menemani kakaknya, memastikan semua keadaan baik-baik saja. Belum aku melangkahkan kaki ke pintu, tanganku ditahan oleh Bapak. Aku dibawa keluar untuk berbicara dengannya. Saat itu aku langsung berpikir tentang keberadaan barisan pocong itu, masih ada atau tidak. Saat tanganku digandeng Bapak melangkah keluar, mataku pejamkan karena sisa ngeri atas pengalaman tadi masih terasa sangat nyata. Namun, aku sudah tidak mencium bau amis dan bau busuk itu. Padahal aku yakin aku sudah berada di luar rumah Bukde, di depan pohon beringin itu kembali. Karena merasa penasaran, aku membuka mataku. Benar, semua penampakan tadi aman. Kenapa ya? Padahal saat aku di dalam, sesekali aku melirik pocong itu masih ada di sana. Namun saat aku bersama Bapak, kenapa semuanya terasa begitu aman? Setelah sampai di depan pohon beringin itu, Bapak berlutut ke arahku sembari tangannya mengelus rambutku. "Le, Bapak nggak marah, tapi boleh Bapak tanya sesuatu?" Tanya Bapak lembut. Sekiranya ia menahan diri untuk tidak marah denganku, padahal dari ekspresi matanya jelas-jelas ia marah. "Iya Pak, boleh." "Soal Pak D ya?" Tanyaku langsung menyambar. "Iya." "Apa Pak D sadar kalau kamu tahu sesuatu tentang dirinya?" Aku kembali mengingat momen-momen yang ditanyakan Bapak. Sepertinya iya Pak," kataku. Mungkin ini saatnya aku membuat keputusan. Memihak Pak Didiran, namun aku aman. Atau memihak keluargaku, namun keamananku belum tentu bagaimana nasibnya. Aku memilih opsi kedua. Karena jujur, percuma jika hanya aku yang selamat. Aku akan hidup dengan kehilangan warna. Jikapun aku harus mati, setidaknya bersama keluarga kesayanganku, kita bisa hidup lebih indah di akhirat nanti. Jadi aku memutuskan untuk ikut campur dan bergabung dengan keluargaku untuk melawan niat jahat Pak D. "Apa yang kamu lihat?" tanya Bapak. "Setiap aku pulang main sore, aku selalu lewat rumah Pak D, Pak. Setiap lewat rumah Pak D, sesekali aku melihat Pak D membawa boneka, sepertinya dari jerami. Tapi kenapa warnanya hitam ya? Apa mungkin itu rambut, Pak? Aku masih belum yakin." Pak D membawanya ke arah belakang rumah. Aku tidak yakin, tapi sepertinya Pak D membawa ke arah rumpun bambu itu. Sembari mataku mengarah ke rumpun bambu, tidak menunjuk dengan tangan. "Pak D seperti itu setiap sore, Pak, menjelang maghrib. Terus beberapa hari ini, setiap sore aku pulang dari surau, aku selalu melihat ada keranda di depan pintu rumah Mbok D.
Dan yang pasti itu bukan keranda nyata, Pak. Itu gaib. Soalnya Tumi nggak bisa lihat. Tapi Pak, hari ini ada yang sedikit beda. Tadi waktu sebelum Yasin, Pak D mengumpulkan rambut Bode. Buat apa ya, Pak? Masa rambut Bode dipilihin dibuat boneka? Aku masih bingung, Pak. Kemudian tadi aku ngelihat Pak D juga komat kamit gak tahu ngomong apa, Pak. Nah setelah Pak D gitu, Bode tiba-tiba teriak. Sambungku, kenapa gak cerita langsung ke Bapak, Le? Lalu kamu tadi kenapa kok gak ikut Yasin? Kamu ngikutin Pak D kan? Apa kamu lihat sesuatu di rumpun bambu itu? Cecar Bapak. Aku kemudian menengguk ludahku. Sangat traumatis jika aku harus menceritakannya kembali. Tapi bagaimanapun, sepertinya aku harus. Iya, Pak. Aku tadi keluar buat ngikutin Pak D. Cuman aku gak berani ngikutin Pak D ke bambu itu. Aku lihat Pak D masuk ke sana, Pak, dengan membawa rambut Bode. Kemudian, tiba-tiba aku dengar ada suara angklung diikuti dengan 2 orang dengan pakaian kerajaan, tapi ditutupi kain kuning, Pak. Terus, pas aku balik, aku lihat ada barisan pocong mengelilingi rumah Bode dan keranda terbang di atas, Pak. Kalimatku masih menggantung, namun kami kembali mendengar suara angklung itu. Bapak langsung menggandeng tanganku dan membawaku lari ke dalam rumah. Di perjalanan melewati sumur, Bapak bilang, "Sudah cukup, Le, kamu ikut campur. Suara angklung itu ada pertanda gak baik buat kamu, bahwa kamu sudah disambut dan diterima. Entah diterima sebagai pengikut atau sebagai tumbal. Hanya ada 2 kemungkinan. Semua kakakmu sudah pernah mendengar suara angklung itu, kecuali Amin dan Tumi. Kamu harus hati-hati mulai sekarang dengan Pak Demu, karena dia punya niat jahat kepada kita. Dia bersekutu dengan para penguasa gaib di rumpun bambu itu. Dan jika tebakan Bapak benar, dia bekerja sama dengan kerajaan jin bambu kuning itu, Le." Jelas Bapak. Aku gemetar kembali. Kerajaan jin, katanya. Jika berbicara mengenai kerajaan, pasti ada sosok raja yang kuat dengan patih-patihnya. Aku langsung menangis karena sudah sangat takut.